Ya, salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Ya, baru-baru saja hari Minggu yang lalu kita memperingati Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ya, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup telah mengalahkan maut. Dan setelah kebangkitannya selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya berulang kali, dan kemudian terakhir kepada banyak orang sebelum Tuhan Yesus mikrat ke surga. Dan bahkan setelah Tuhan Yesus mikrat ke surga pun, Tuhan Yesus masih berkenan menampakkan diri kepada beberapa orang. Bahkan diyakini bahwa sampai hari ini oleh kehendak Tuhan, Tuhan bisa saja menampakkan diri kepada orang-orang yang Tuhan kehendaki. Tujuan Tuhan Yesus untuk menampakkan diri, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri yaitu untuk meyakinkan kepada banyak orang bahwa ia bukan Allah yang mati. Ada sementara waktu itu orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus betul-betul sudah bangkit, sebab direkayasa sedemikian rupa oleh imam-imam pada waktu itu bahwa Tuhan Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya pada waktu malam harinya. Dan berita itu tersebar begitu meluas, bahkan juga sampai hari ini masih saja banyak orang yang percaya, yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus dikuburkan, kemudian bangkit. Nah, oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus betul-betul bangkit, kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, juga kemudian kepada banyak orang, agar supaya meyakinkan kepada banyak orang bahwa Tuhan itu Allah yang tidak mati terus mati, tetapi pada hari yang ketiga bangkit, menepis anggapan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia biasa. Yesus adalah Tuhan Allah yang sanggup menyatakan
kuasanya, yang sanggup menyatakan kebesarannya. Memang ada orang yang mati kemudian bangkit kembali dari kematiannya, tetapi toh akhirnya juga mati lagi dan tidak bangkit-bangkit lagi, kecuali nanti pada kedatangan Tuhan Yesus yang percaya akan dibangkitkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit, dan tidak mati lagi. Karena setelah menampakkan diri selama 40 hari, kemudian disaksikan oleh banyak orang, Tuhan Yesus naik ke surga, mikrat ke surga. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa sekarang Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa di dalam surga. Bukan berarti karya Tuhan Yesus selesai, tidak. Tetapi Tuhan Yesus tetap berkarya melalui pribadinya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan di dalam penampakan Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa pelajari? Nah, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Judul perikopnya oleh LAI diberi judul Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Tuhan Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Bahwa ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya, kemudian Tuhan Yesus hadir di dalam persekutuan umatnya. Tadi di dalam ayat yang ke-19 dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Maka pada waktu itu datanglah Tuhan Yesus. Ketika murid-murid sedang berkumpul, ya mereka karena memikirkan, merenungkan peristiwa-peristiwa yang sedang atau baru saja terjadi, sangat mengejut dan mereka khawatir karena
orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada Tuhan Yesus dan kepada mereka semua. Oleh sebab itu mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu yang terkunci. Ketika mereka sedang berkumpul, kemudian datanglah Tuhan Yesus, dikatakan. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kecemasan murid-muridnya, di tengah-tengah kekhawatiran murid-muridnya, di tengah-tengah ketakutan murid-muridnya pada waktu itu. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 26. Ketika itu pertama Thomas belum bersama-sama dengan murid-murid yang lain, dan kemudian ketika Thomas bersama-sama dengan murid-murid yang lain, maka Tuhan Yesus kembali hadir di tengah-tengah mereka. 8 hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Tuhan selalu hadir di mana murid-muridnya sedang bersekutu. Tuhan selalu hadir. Dan Tuhan Yesus sendiri juga berkata di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu digenapi oleh Tuhan. Di mana ada 2 atau 3 orang yang sedang berkumpul, yang sedang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan pasti ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menyadarkan dan meyakinkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah persekutuan umat-Nya. Dengan kesadaran yang sedemikian, dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir di dalam persekutuan umat-Nya, maka kita harus senantiasa menyadari dan kemudian melakukan semua acara di setiap persekutuan kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana sekarang kita sedang bersekutu lebih dari 2-3 orang. Dan kita percaya, kita sadar bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu kita tidak, kita tidak sembarangan, kita tidak sembrono, ya, mengerjakan aktivitas di tengah-tengah persekutuan ini, ya, dengan
tidak sungguh-sungguh. Ya. Karena kita menghormati akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, dan kita sangat percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pasti akan mendatangkan perkara-perkara yang luar biasa. Nanti kita akan lihat apa yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan itu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang bersekutu di dalam nama Tuhan, kita sedang mengadakan mungkin ibadah, mungkin juga pertemuan komsel, dan lain sebagainya. Mari kita kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, karena kita sadar bahwa di tengah-tengah kita Tuhan Yesus hadir. Ketika kita menyembah Tuhan, kita betul-betul meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah itu hadir di tengah-tengah kita. Ya. Kalau kita memuji Tuhan, kita memuji dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap tenaga kita. Ya. Memuji dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita resapi pujian itu, ya, kita hidupi pujian itu, sehingga kalau dikatakan Allah bertahta di atas pujian umatnya, betul, ya, karena Tuhan memang hadir di tengah-tengah umatnya. Ketika kemudian Tuhan sedang berfirman, entah itu siapapun yang menyampaikan, tapi kalau yang disampaikan itu adalah firman Tuhan, kita harus memasang telinga jasmani kita, telinga hati kita, ya, untuk menangkap setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka di gereja kita melalui Bapak Gembala, ketika firman Tuhan disampaikan, agar supaya HP handphone ya dimatikan, ya, dan kita berkonsentrasi kepada setiap pemberitaan firman Tuhan yang sedang disampaikan. Karena kita tahu bahwa setiap kebenaran firman Tuhan pasti sangat berguna bagi setiap kehidupan kita. Memang secara fisik tubuh mungkin kita bisa sedang mengalami kelelahan, kecapean, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tetap mengusahakan. Ketika kita memuji Tuhan, kita memuji dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya, berusaha untuk tetap mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada, baik yang di gereja maupun di kelompok-kelompok sel dan di persekutuan-persekutuan yang lainnya. Karena kita tahu disitulah Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan pasti akan membawa kepada setiap kita untuk bisa terus semakin dekat dengan Tuhan, bahkan boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan itu akan membuat setiap kehidupan kita akan bisa semakin bertumbuh, berkembang, bahkan semakin kuat ketika harus menghadapi berbagai-bagai tantangan, masalah, persoalan yang sedang terjadi. Ketika Thomas pada waktu itu tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain, Thomas kehilangan kesempatan, ya, untuk bisa mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Sebab ketika Tuhan Yesus hadir dan tahu bahwa mereka bersukacita luar biasa, yang tadinya takut, khawatir, ya, diubahkan menjadi sukacita yang daripada Tuhan. Tapi Thomas kehilangan kesempatan itu baru ketika yang kedua kalinya 1 minggu kemudian Tuhan Yesus kembali hadir di tengah-tengah
persekutuan mereka dan Thomas ada, barulah Thomas menjadi percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Dan saya sangat percaya ada sukacita yang luar biasa yang diterima oleh Thomas pada waktu itu. Kalau kita belajar dari Perjanjian Lama, ketika Elimelech mundur dari hadapan Tuhan karena ada kesulitan dalam hidupnya, ada kelaparan yang berkepanjangan, kemudian dia meninggalkan Bethlehem dan kemudian menuju ke Moab. Dan dia menjadi orang asing di Moab. Artinya menjauhi persekutuan dengan Tuhan. Keadaan yang sudah sulit, keadaan yang sudah susah, ya, karena menjauhi persekutuan dengan Tuhan, maka semakin mengalami kesulitan, semakin mengalami kesukaran, semakin mengalami kesusahan yang berkepanjangan. Akhirnya Elimelech mati, kemudian Naomi tinggal dengan 2 anaknya, dan karena ada di tempat yang asing, mendapatkan menantu juga dari orang-orang Moab. Akhirnya 2 anaknya meninggal, dia tinggal dengan menantunya saja. Dan kemudian mereka sadar akan keadaannya dan kemudian kembali ke Bethlehem. Dan kita tahu bahwa setelah mereka kembali di Bethlehem, artinya kembali kepada Tuhan, kembali bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan memulihkan hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada. Ketika kita menjauhkan diri dari persekutuan yang ada, apalagi di tengah-tengah masa-masa yang sukar, di tengah-tengah masa-masa yang sulit, justru kita akan semakin menghadapi kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang lebih besar lagi. Karena kita tahu bahwa kehidupan ini dari Tuhan dan hanya oleh Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan, maka kita pasti justru akan mengalami keadaan-keadaan yang lebih buruk lagi. Maka jangan pernah meninggalkan persekutuan, karena di persekutuan itulah Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan pasti akan membawa anugerah bagi setiap kita semua. Zakaria dan Elisabet sebagai suami istri pasti merindukan untuk mendapatkan buah kasih di antara mereka berdua. Tapi sampai usia yang cukup lanjut, mereka belum mendapatkan anak yang mereka rindukan. Tapi dalam keadaan seperti itu, mereka tidak kemudian kecewa kepada Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi mereka tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap melayani kepada Tuhan, tetap bersyukur dengan apa yang ada, yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita tahu Tuhan hadir di dalam kehidupan keluarga Zakaria dan Elisabet. Kehadiran Tuhan memberikan anugerah bagi keluarga ini. Dalam usia yang sudah lanjut, kemudian Tuhan mengaruniakan anak kepadanya, kepada mereka. Ya. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, disitulah Tuhan hadir. Bukan saja di gereja, ya,
di keluarga-keluarga. Apabila suami istri, anak-anak senantiasa sepakat untuk mengadakan persekutuan, disitulah Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, maka pasti Tuhan akan menyatakan berkat-berkatnya bagi keluarga itu. Ya, puji Tuhan, Tuhan selalu hadir. Ya, pada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi juga kepada kita semuanya. Maka jangan pernah meninggalkan persekutuan. Kerjakan segala sesuatu dengan mengikut sertakan Tuhan, karena Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kehadiran Tuhan itu selalu membawa damai sejahtera. Di dalam ayat 19 bagian B dikatakan, pada waktu itu datanglah Tuhan Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Tadi setelah 1 minggu berikutnya bersama-sama dengan Thomas ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus juga berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 juga dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kemudian di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Artinya tadi saya katakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus selalu membawa berkat. Kehadiran Tuhan Yesus selalu membawa anugerah di tengah-tengah kehidupan umatnya. Apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah damai sejahtera. Satu hal yang tidak bisa didapatkan dari dunia ini. Karena dunia ini tidak pernah memberikan damai sejahtera yang sejati. Tetapi damai sejahtera yang sejati, yang sesungguhnya itu diberikan oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah Raja Damai. Damai sejahtera itu dari kata Ibrani Shalom, ya. Artinya bahwa tidak ada yang hilang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya, tidak ada yang perlu digelisahkan, tidak ada perpecahan, selalu sehat, lengkap, aman, tentram, mendatangkan sukacita. Artinya sebetulnya damai sejahtera itu adalah merupakan satu berkat yang komplit, yang sempurna, yang daripada Tuhan. Artinya kehadiran Tuhan itu akan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mau percaya dan mau senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan datang dan memberikan damai sejahteranya bagi kita semua.
kedatangan Tuhan Yesus telah mendamaikan kita kembali dengan Allah. Kedatangan Tuhan Yesus telah membuang segala ketakutan, kekhawatiran kita. Kedatangan Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada kita semua sampai nanti kepada kekekalan. Kita mendapatkan jaminan keselamatan, kehidupan kekal. Bukankah ini yang dicari oleh semua orang? Ya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus telah mendapatkan semuanya itu. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tetap ada di dalam kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Ya, bagaimana hidupnya nanti, lebih-lebih di kekekalan. Belum ada kepastian. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita memberikan kepastian. Kepastian itulah yang memberikan damai sejahtera bagi setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Itulah kehadiran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kita bukan saja dipanggil untuk mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tetapi Tuhan juga ingin kita menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang lain. Kita menjadi pembawa damai sejahtera bagi bangsa dan negara di mana Tuhan tempatkan kita. Kehadiran kita, keberadaan kita. Tuhan ingin agar supaya kita bisa membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang melalui apa yang bisa kita kerjakan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasakan damai sejahtera itu dari setiap kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari dari penampakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir untuk memberikan tujuan hidup kepada murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-21 dari Yohanes pasal 20. Maka kata Tuhan Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kepada murid-muridnya pada waktu itu yang sudah kehilangan pegangan, yang sudah tidak ada harapan lagi, mungkin tidak tahu tujuan hidupnya seperti apa, karena Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka memberikan tujuan hidup mereka. Tujuan hidup itu akan memberikan arah dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang sedang berkecamuk dalam pikiran dan hati murid-muridnya pada waktu itu. Maka Tuhan Yesus kembali memulihkan tujuan hidup murid-muridnya pada waktu itu. Seperti Bapa mengutus aku, maka sekarang atau demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini, maka seperti Tuhan Yesus diutus oleh Bapa, maka Tuhan Yesus mengutus kepada murid-muridnya.
Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saja kita mau menerima berkat-berkat anugerah yang daripada Tuhan, tetapi kita harus senantiasa ingat bahwa kita adalah utusan-utusan Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun juga, kapanpun juga, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Untuk memberitakan Injil-Nya, menjadi saksinya, menjadi terang untuk menerangi kegelapan, menjadi garam di tengah-tengah ketawaran dunia ini, menyelamatkan jiwa-jiwa sebagaimana Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Itulah tujuan dari hidup kita. Sementara kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara dan memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Ada panggilan Tuhan, ada tugas yang daripada Tuhan, ada kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan mengutus kita sebagaimana Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan Tuhan tahu keberadaan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, maka Tuhan memberikan kepada kita Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Maka dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-22, dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan itu terjadi ketika hari Pentakosta dinyatakan, maka Roh Kudus dicurahkan dan murid-murid Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus itu bisa mengerjakan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita ketika kita bersekutu. Tuhan selalu memberikan damai sejahteranya bagi kita semua. Tapi Tuhan juga mengutus kepada kita agar supaya kita menjadi alat-alat kemuliaan-Nya, menjadi berkat bagi banyak orang, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan kita tahu, dan Tuhan Yesus mengerti keadaan kita. Dia memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus, untuk senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.